Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar mengenai soal penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kita bahas mengenai fungsi penerimaan. Jadi ketika kita bicara mengenai penjualan produk dari suatu perusahaan, pastinya perusahaan itu menerima suatu pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk itu disebut penerimaan. Nah, di sini dalam penerapan integral itu berfungsi untuk mencari persamaan fungsi marginal penerimaan atau penerimaan marginal revenue, bisa disingkat seperti itu. Sehingga seperti di soal, jika ada soal nih, soalnya seperti ini: jika suatu perusahaan memiliki persamaan penerimaan rata-rata dari produk yang dijual, tentukan persamaan totalnya jika diketahui MR 16 min 4Q dengan biaya tetap 100. Oke. Jadi untuk mencari persamaan total itu rumusnya integral dari MR. MR ini persamaan marginal revenue, sehingga disingkat MR. Jadi MR ini kita integralkan sehingga kita peroleh persamaan total. Lalu biaya tetap ini sebagai konstantanya. Oke, langsung kita kerjakan ya. Sebelumnya kita terus diketahui Jadi yang ditanya kita penerimaan total teman-teman ya, atau total revenue. Oke, caranya untuk mencari TR sama dengan integral dari MR dQ. Q ini sebagai jumlah unit produknya. Integral kita tahu 16 min 4Q. Kita integral seperti biasa. Berarti di sini 16 Q min 4/2 Q kuadrat plus K sebagai konstanta. Karena tahu kita K-nya 100, maka kita peroleh plus 100. Jadi persamaan total penerimaannya adalah R sama dengan 16 Q kuadrat plus 100. Oke, itu teman-teman ya. Jadi untuk hasil penerapannya itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi utilitas. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu fungsi utilitas itu. Fungsi utilitas itu sama kayak persamaan dari tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Sehingga semisal kita sebagai konsumen lalu membeli suatu produk, terus kita merasakan nih manfaat dari produk tersebut, ada nilai guna dari suatu produk yang kita beli itu tadi. Akhirnya kita menjadi puas. Nah, tingkat kepuasan itu yang disebut sebagai fungsi utilitas. Oke, langsung masuk ke soal. Suatu perusahaan X memproduksi produk kecantikan. Lalu setelah dipasarkan, produk tersebut memiliki respon positif dari masyarakat. Masyarakat merasakan manfaat yang diperoleh dari produk tersebut. Tingkat kepuasan masyarakat ini dapat dimodelkan dengan persamaan MU sama dengan 90 min 10 Q. Tentukan persamaan utilitas total dari produk tersebut. Oke. Pertama kita diketahui ada persamaan marginal utility kayak yang tadi. Hampir sama kok teman-teman buat penerapan integral ini dalam bidang yang ekonomi itu mirip-mirip, tinggal penggunaannya aja yang berbeda. Terus yang ditanya itu persamaan utilitas total.
kita jawab. Jadi untuk TU itu dari integral diperoleh dari integral NU dq, sehingga kita integralkan persamaan yang sudah ada, sehingga kita peroleh 90Q min 5Q kuadrat plus C gitu ya. Nah, karena nilai C di sini dalam soal tidak diketahui, nilai C itu merupakan suatu tingkat kepuasan yang ada ketika barang tidak dijual. Ya Pak, maksudku itu tidak ada nilai kepuasan yang diperoleh jika tak ada barang yang dikonsumsi. Jadi misal dari konsumen tidak mengkonsumsi suatu produk ini terus mereka menjadi puas, itu tidak ada, berarti nilainya kita anggap 0 karena kan di sini dalam soal tidak disebutkan. Jadi kita anggap saja nilai C-nya 0, sehingga kita peroleh total utility sama dengan 90Q min 5Q kuadrat. Jadi adalah TU sama dengan 90Q min 5Q kuadrat. Oke, langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita membahas mengenai rapat massa. Rapat massa atau yang sering kita kenal sebagai massa jenis yang dilambangkan yakni rho. Oke, langsung kita masuk soal. Jika diketahui bahwa rapat massa atau massa jenis suatu kawat di setiap titik di sepanjang kawat adalah 3 kali jarak titik tersebut, jadi massa jenisnya di suatu titik itu 3 kali dari jarak masing-masing titik dari salah satu ujung kawat, maka tentukan persamaan massa dan momen dari kawat tersebut. Diketahui kita harus diketahui terlebih dahulu teman-teman, untuk mencari yang namanya massa itu kan integral ya, integral dari rho. Kan kita tahu bahwa massa jenisnya itu 3 kali, berarti kita bilang rho sama dengan 3x dari jarak tertentu gitu kan ya. Terus ditanya persamaan massa dan momen. Jadi cara ngerjainnya kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya massa itu kita peroleh dari integral massa jenis, sehingga massa karena kita ketahui massa jenisnya itu sama dengan 3x, maka untuk mencari massa langsung saja integral dari 3x dx. Berarti ini kan 3/2x kuadrat plus c. Sedangkan untuk mencari momen itu kan rumusnya x kali rho integral dari x kali rho dx, sehingga hasilnya integral x kali 3x dx, maka hasilnya adalah 3x kuadrat diintegralkan berarti 3/3 x pangkat 3 plus c. Jadi ini persamaan massanya, ini persamaan momennya. Jadi persamaan massanya adalah 3/2x kuadrat plus c, dan persamaan momennya adalah x pangkat 3 plus c. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, penerapan di bidang fisika, yakni ada untuk mencari gaya dan usaha. Langsung kita masuk ke soal. Sebuah partikel ditembakkan dengan gaya sebesar cos
pangkat 4x dilintaskan lurus pada saat posisi partikel itu x meter dari titik awal. Tentukan persamaan usaha dari kasus tersebut. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya untuk mencari usaha itu merupakan integral dari gaya. Seperti itu, integral dari gaya. Jadi kita punya gayanya itu cos pangkat 4x. Kita hanya persamaan usaha atau W. Oke, jawab. Untuk mencari W berarti integral dari f dx, integral dari cos pangkat 4x dx. Nah, untuk mengintegralkan ini, karena kita akan pasti kesusahan kalau trigonometri seperti ini, kita tahu terlebih dahulu harus bahwasanya sifat cos 2x itu sama dengan 1 plus cos 2x per 2, ya kan? Ingat ini dulu. Berarti kalau cos pangkat 4x itu sama aja, misal tak terus gini, integral cos kuadrat x di kuadrat dx. Jadi bisa tak tuliskan 1 plus cos 2x per 2 dikuadratkan. Nah, setelah itu kita kuadratkan seperti biasa, habis itu kita integral. Ini kan hasilnya berarti 1/4 ditambah cos 2x per 2 ditambah cos kuadrat 2x per 4. Oke, sehingga di sini kita bisa pecah-pecah untuk mencari integralnya. Setengah integral cos 2x dx tambah 1/4 integral cos kuadrat 2x dx. Oke, kita hitung dari masing-masing integral. Ini kita biarkan terlebih dahulu. Terus di sini karena ini cos 2x ini terhadap dx, berarti kita samakan. Karena kan adanya cos integral cos x. Kalau cos 2x berarti di sini juga harus d 2x per 2 tambah 1/4. Lah, ini kembali lagi sifatnya kayak ini, tapi x nya kita ganti 2x. Jadi yang ini karena sama kayak yang tadi, jadi apa? 1 plus cos, kan kalau tadi x jadi 2x, berarti ini cos 4x. dx gitu ya. Oke, jadi di sini kita punya 1/4 integral dx. Kenapa ini langsung nggak kita kerjakan? Sebenarnya bisa aja, tapi biar nanti kita keluarkan terus kita kumpulkan yang sama-sama dx biar lebih gampang gitu hitungnya. Ini kita punya apa berarti? Kita pecah lagi kan, ini berarti 1/8 integral dx ditambah 1/8 kali, ini kan per 4 ya, 8 kali 4 32 integral cos 4x d 4x. Nah, oke.
Nah, sekarang kita kumpulkan dx sama dx, kita jadikan 1, 1/4 tambah 1/8, 3/8. Terus di sini ditambah 1/4 cos 2x d2x, berarti integral cos x itu apa? Sin x, berarti di sini sin 2x. Sin 2x ditambah 1/32 cos 4x, berarti sin 4x, sin 4x. 3/8 integral dx berarti x ya, 3/8x ditambah 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x. Jangan lupa konstantanya plus c. Jadi konstantanya ditaruh di terakhir aja enggak apa-apa. Dan di sini ada integral jadi 1, konstantanya di sini. Di terakhir nanti plus c. Jadi persamaan usaha dari kasus ini itu apa? Ya ini. W sama dengan 3/8x plus 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus c. Oke. Terus terakhir lanjut soal yang terakhir, yakni mencari fungsi biaya. Biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Jika biaya tetapnya adalah 100, maka tentukan persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Oke, biaya marginal kita harus tahu terlebih dahulu. MC itu kan marginal cost. Biaya marginal itu biaya yang dikeluarkan ketika ada penambahan produk 1 unit. Jadi ketika jumlah produksi itu meningkat 1 unit, itu harus ada biaya tambahan. Biaya tambahan tersebut dinamakan dengan marginal cost. Gitu. Nah, untuk mencari biaya total, itu merupakan rumusnya integral dari biaya marginal. Oke, kita diketahui terlebih dahulu. MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Terus apa lagi? Jika biaya tetapnya adalah 100, maka K sama dengan 100. Terus ditanya total cost dan biaya rata-rata. Oke, untuk mencari total cost langsung saja kita integralkan dari MC dq. Integral MC nya itu kan 3Q kuadrat min 6Q plus 4 ya, dq, sehingga hasilnya Q pangkat 3 min 6 bagi 2 3Q kuadrat plus 4Q plus K. Karena K nya 100, langsung saja kita substitusikan plus 100 lah. Untuk mencari biaya rata-rata, itu rumusnya biaya total dibagi Q, sehingga biaya rata-rata sama dengan TJ per Q. Sehingga diperoleh 100 per Q. Jadi TJ sama dengan Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 100. Sedangkan biaya rata-ratanya itu Q kuadrat min 3Q plus 4 plus 100 per Q. Oke, jadi ini teman-teman.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.